Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room, Pak Iqbar. Pak Iqbar, masih dengar? Ya, ya Bang. Oke, Ya. Ibu Yenti, ahli TPPU kita, dan juga dalam putusan bisa kita baca bahwa menurut Majelis Hakim, tindak pidana induk yaitu Undang-Undang ITE 28 ayat 1 menyebarkan berita bohong sehingga mendapatkan keuntungan terbukti. Dan tetapi walaupun pidana induk terbukti, kemudian dibeli Lamborghini, tidak pidana pencucian uangnya oleh hakim disebutkan tidak terbukti. Hakim mengatakan itu bisnis sah, sementara di atas dinyatakan itu bisnis kebohongan. Dua isi putusan bertentangan. Apa tanggapan saudara? Gini Bang, kalau terkait isi dari TPPU tersebut, saya menanggapi terkait isi TPPU dulu ya. Jelas, Doni bisa ngebuktiin Bang, uang yang ada di rekeningnya, yang mengalir di rekeningnya pure bukan hanya dari si Kuotek ini Bang. Malah yang dari paling besar itu penghasilan dia dari trading dia sendiri kan. Jelas itu dibuktikan sama pihak kita. Terkait tindak pidana induk, justru kita pun keberatan terkait pertimbangan berita bohong tersebut Bang. Malah terkait putusan majelis mempertimbangkan terkait berita bohong tersebut, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang. Berita bohong yang mana yang dimaksud Bang? Karena selama ini klien kami jelas menceritakan apa adanya Bang. Menceritakan mempromosikan apa adanya, tidak ada berita yang bohong di sana. Tapi kan oleh pengadilan dia divonis 4 tahun karena berita bohong 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Oleh majelis terbukti katanya dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong. Itu sudah terbukti dalam putusan. Dalam putusan begitu loh. Itu udah betul Bang, isi putusan tersebut Bang. Ya tentu sebagai pengacara harus bilang betul. Malah melanggar kode etik kalau Anda tidak bilang tidak. Ah, jelas. Gini loh, kalau dikaitkan sekali lagi saya ulang, yang saya pun tidak masuk logika hukum saya. Alasan Doni Salmanan dihukum Undang-Undang ITE 28 ayat 1 kata hakim karena dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong untuk mendapatkan keuntungan. Itu jelas, makanya dia dihukum 4 tahun penjara. Dalam putusan nanti itu ada. Tapi kemudian pada saat mempertimbangkan TPPU, hakim mengatakan bahwa sebagai afiliator dia bekerja jujur, bekerja bisnis murni. Di atas disebutkan sebagai afiliator menyebarkan berita bohong, tapi di bagian akhir dari putusan untuk TPPU disebutkan itu bisnis murni, tidak ada salahnya gitu loh. Jadi dua putusan yang bertentangan satu sama lain, pertimbangannya gitu loh. Terkait upaya hukum, jelas kita akan melakukan upaya hukum banding Bang terkait masalah pertimbangan Undang-Undang ITE tersebut. Nah, gitu Bang. Mungkin akan lebih bijak ketika saya sudah menerima amar putusannya Bang. Gitu. Oke, terima kasih. Biar nggak salah. Ibu Yenti, kalau begini untuk apa orang lapor polisi? Iya. Ya? Ya. Selalu, Anda sebagai ahli TPPU sudah baca putusan jelas menyatakan putusan itu salah atau gimana? Ya belum baca, tapi kan baca dari berita. Makanya media itu kan penting untuk kita ya. Ya, tadi Pak Hotman mengatakan bahwa percuma kita lapor. Kalau saya percuma punya TPPU, masuk TPPU rejim ini. Ya. Karena kan, jadi saya bingung juga paradigmanya pengadilan, Mahkamah Agung itu bagaimana. Ada orang melakukan kejahatan, yang kejahatan pertamanya itu terbukti dan menghasilkan uang. Dengan pidana induk ya? Ya, itu terbukti. Itu artinya gini, jadi dulu tahun 1976 saja sudah difikirkan orang mendapatkan uang dari hasil kejahatan itu harus dirampas. Dirampasnya pakai apa? Pakai undang-undang pencucian uang. Ya. Begitu ya. Nah kemudian ini di sini, ini sebetulnya ya sayangnya saya lihat potongan putusan lah. Yang disita itu adalah 96 atau 95 nomor. Ya, ada uang 400 juta lah, 800 juta lah, gini dan sebagainya, banyak sekali termasuk mobil dan sebagainya. Yang disita oleh negara 5. Yang disita oleh negara 5 itu monitor, komputer, laptop. Yang tidak berharga. Ya tapi untuk apa? Tidak ada dasar hukumnya, jadi untuk apa? Emang negara butuh laptop? Aduh, masa nggak? Tapi Lamborghini kembali kepada Doni Salmanan. Nah harusnya
hakim dalam hal seperti ini dia mengatakan bahwa ini aset bukan dari kejahatan yang 4 tahun itu, tapi dari yang halal. Mestinya hakim menggunakan pasal 77, 78 suruh dibuktikan secara terbalik. Dari mana itu uang untuk beli Lamborghini? Perbuatan apa? Dia punya bisnis legal yang mana? Harusnya di situ. Harusnya itu digunakan pasal 77, 78. Di dalam pertimbangan hukum dari majelis saya sudah baca, majelis mengatakan bahwa dakwaan bahwa berita bohong itu sudah terbukti kata majelis, karena menurut majelis dia sebagai afiliator menyebarkan berita bohong seolah-olah untung agar masyarakat ikut bertransaksi dan menimbulkan kerugian. Jadi sudah terbukti menurut majelis hakim dia berita bohongnya tapi kan kemudian disandingkan dengan uang-uang hasil kejahatan, aset-aset tadi yang dulu dikatakan 62 miliar nilainya, gitu ya. Saya bilang nilainya, jangan bilang senilai itu, sekarang belum tentu nilainya segitu. Nah, uang-uang itu kan kemudian diklaim oleh terdakwa, sekarang terpidana ya, udah 4 tahun ya, walaupun masih mungkin banding. Ini adalah uang dari hasil yang sah, tapi dikaitkan dengan penyitaan TPPU di awalnya. Harusnya kalau dia punya klaim seperti itu dalam pleidoinya atau dalam pembelaannya, hakim mengatakan setelah selesai pembuktian, coba buktikan. Itu paling penting, buktikan secara terbalik bahwa Anda punya uang 62 miliar. Kita tahu beritanya dia sebelumnya jadi apa sih? Oke, tiba-tiba pun 62 sekali miliar. lagi saya ulangi bahwa dalam putusan majelis hakim sudah dipertimbangkan bahwa sebagai afiliator dia terbukti melakukan menyebarkan berita bohong. Dan berarti tindak pidananya terbukti. Belum tentu ada tapi di dalam pertimbangan berikutnya hakim mengatakan sebagai afiliator bahwa itu harta kekayaan itu didapatkan dari bisnis yang sah. Yang satu bohong, satu lagi sah. Untuk kasus seperti inilah, justru untuk kasus seperti inilah hakim harus menggunakan pasal 77, 78 udah jaga. Bukan hanya itu, isi putusan itu bertentangan satu sama lain. Ya, satu putusan isinya bertentangan. Belum lagi dikaitkan dengan Indraken. Dalam Indraken disebutkan bahwa itu hasil judi, perjudian. Tapi yang terbukti keterangan berita bohong. Iya, tapi hakim lebih percaya pada berita bohong daripada membuktikan secara terbalik 77, 78 dari mana uang 62 miliar itu. Anda sebagai ahli investasi, apa tanggapan Anda terhadap perbedaan vonis seperti ini? Iya Bang, jadi saya coba membandingkan kan begitu dapat putusan ya kan. Sudah baca putusannya? Melihat dari media, maka saya agak bingung sebenarnya. Bingung kenapa? Karena yang pertama saya memahami bahwa Indra Kents waktu itu mendapatkan pengadilan seperti itu adalah uangnya tidak dikembalikan kepada Indra Kents, tidak dikembalikan kepada korban, tapi disita negara. Saya pahamnya, ini karena aplikasinya dianggap sebagai aplikasi perjudian. Aplikasi apa? Perjudian. Oke. Nah, kenapa saya paham itu benar? Karena memang dalam putusan disebutkan begitu. Nah, pada 3 tahun yang lalu, saya pun adalah orang yang ditawari untuk menjadi afiliator. Waktu saya ditawari, yang paling saya tolak adalah saya tanya, dari mana sih mau ngasih untung buat saya tuh dari mana? Kamu dikasih 90% dari ruginya orang. Nah, saya dari situ langsung bingung. Ini bisnis bagaimana ya? Kok yang namanya bisnis itu kan dari penjualan, dari keuntungan, dari kerugian. Ini udah nggak bener nih. Saya baca tuh ternyata di Inggris itu sudah dinyatakan sebagai aplikasi perjudian. Sudah ya udah berarti kita sudah sejalan nih menganggap bahwa ini adalah aplikasi perjudian. Lah, begitu keluar lagi sekarang dikatakan bahwa ini belum jelas. Aplikasi apa sehingga jadi dikembalikan kepada si dalam Doni Salmanan disebutkan belum jelas aturannya, apakah ini perjudian atau tidak. Tapi dalam Indra Kents disebutkan ini perjudian. Jadi bertentangan satu sama lain. Yang saya kepikir tuh cuma satu kalau saya Bang. Saya ini kan orang investasi. Saya mengedukasi masyarakat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Yang saya takut ini ya dengan orang-orang yang punya aplikasi ini bilang, ternyata belum jelas di Indonesia. Mari kita kembali beriklan di Indonesia karena kan belum jelas. Berarti kan akan datang sesuatu masalah baru ketika dikatakan belum jelas. Saya malah jadi worry-nya lebih kepada kondisi yang orang jadi akan bingung. Sebagai ahli investasi, apa tanggapan saudara atas tidak adanya putusan pengadilan yang mengembalikan kerugian dari para korban? Nah, poinnya gini, kalau saya sebagai orang investasi ya, ketika saya berinvestasi, maka yang harus kita pastikan adalah setiap instrumen investasi pasti ada resiko. Satu itu. Jadi untung dan rugi kita sebenarnya harus punya tanggung jawab.
Cuma masalahnya adalah saya yakin banyak masyarakat itu yang tidak tahu aplikasi ini aplikasi apa. Jadi menurut Anda, kenapa masyarakat malah tergoda untuk ikut? Apa yang menggiurkan? Ya pasti kan gini, makanya pakai influencer. Ya. Influencer ini kan menginfluence. Ya. Nah, influencer ini juga sayangnya juga bukan dari influencer yang paham keuangan. Jadi dia juga jangan-jangan menawarkan kepada orang lain yang sama-sama dia tidak tahu pada asal muasalnya ini tuh produk keuangan atau bukan. Ketika saya coba, saya bilang ini fungsinya di mana industri keuangan di sini? Beli saham tidak, membeli emas tidak. Jadi artinya tidak diinvestasikan, tapi kok ada untung gitu kan? Tapi ini adalah financial betting, mirip seperti judi bola. Kalau judi bola itu kan apapun keputusan kita memilih yang A dan B tidak pernah berubah, bukan karena A kita pilih rame-rame jadi A yang jadi menang. menurut Anda sejak dari awal ini investasi yang ditawarkan ini tidak ada logika bisnisnya apapun? Ini nggak pernah bisa saya sebut sebagai investasi. Ini adalah financial betting, Bang. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Perjudian dengan menggunakan angka keuangan. Oke? Kita istirahat dulu, kembali setelah yang berikut ini.